Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan jamaah tarekat Kholidiyah Naqsabandiyah Ahmadiyah Al-Mahdiyah. cabang Jepara. Ini berbincang-bincang, mau tanya sama Pak Yai, sama teman-teman ini, mau tanya menyintai Allah itu bagaimana, mencintai Rasul atau kenal Rasul itu bagaimana. Mau tahu Yi? Silakan Yi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi Allah maksudi waridhaka matlubi. Tentang mencintai Allah dan Rasulnya itu memang diperintahkan karena juga ada perintah. Artinya kita harus bisa mencintai Allah dan Rasulnya karena puncaknya orang bisa merasakan lazatnya iman, enaknya iman kalau bisa mencintai Allah dan utusannya. Dan itu ada metodologinya, ada tarekatnya, ada jalannya ya. Kalau tidak tahu jalannya pasti akan sulit untuk bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Karena orang mencintai itu harus ketemu dulu baru bisa mencintai. Harus kenal dulu baru bisa mencintai. Bagaimana Allah dan Rasulnya? Rasul saja tidak sejaman, belum pernah ketemu. Mana bisa mencintai? Tapi di sini dalam tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah, tarekat arwah ini ada metodologi bagaimana orang bisa mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu. Mengapa dalam syahadat pun juga dianjurkan, diwajibkan harus disandingkan antaranya syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena kita pun juga kesulitan untuk bisa bersaksi dengan panca indera kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semakom, tidak sealam. Allah alam maha mutlak sedangkan kita ada di alam relatif, tentu akan tidak bisa. Nabi Musa pun dia itu tergeletak atau semaput ya. Nah, maka dari itu harus disandingkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita wasilah mencintai utusannya, menyaksikan utusannya. Dengan menyaksikan utusannya, itulah kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dalam umat akhir zaman ini yang tidak sezaman dengan Rasulullah? Apakah kita bisa mencintai dan bisa menyaksikan Rasul? Tentu tidak akan bisa menyaksikan Rasul, menyaksikan Nabi, tentu tidak akan bisa karena tidak sezaman. Di sini ada metodologi untuk itu, karena kita harus bisa membedakan juga antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah orangnya, manusianya, sedangkan Rasul adalah pangkatnya, nurnya Allah yang tidak akan mati. Rasulullah itu nurnya Allah dan tidak akan mati. Yang mati, yang wafat adalah Nabi, orangnya. Tentu itu sangat sulit untuk dibedakan
untuk bagi orang awam karena orangnya ya itu saja. Artinya kita menyaksikan Rasulullah pada jasad Nabi di zaman sahabat. Karena pangkat Rasul adalah menempati pada seorang Nabi. Untuk zaman akhir yang Nabi adalah menjadi khatamin nabiyyin, menjadi penutup dari para nabi, kita harus bisa menemukan ulil amri atau ulama pewaris di zaman sekarang ini. Di zaman Nabi ulil amri ya Nabi sendiri. Ketika Nabi wafat ulil amri akan jatuh ke khalifah selanjutnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman dan Ali. Karena zaman itu zaman Islamiyah, ulil amri. Bahkan dawuh atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum, taatlah kamu kepada Allah dan utusannya dan kepada ulil amri minkum yang ada di zamanmu sendiri. Nah, itu ada tiap-tiap zaman. Ulil amri ku ada tiap-tiap zaman. Harus bisa menafsirkan ulil amri yang menurut arti yang qadim. Quran qadim, ulil amri ada orang yang dikuasakan untuk memegang rohaniyahnya. Memegang rohani. Orang yang menguasai dikuasakan untuk bisa memegang rohaniyahnya. Rohaniyahnya para murid-murid. Menurut ulama-ulama ahli syariat, ulil amri adalah pemerintah. Tapi kita kalau memacu pada asbabun nuzul adalah itu turunnya di zaman Nabi, zaman sahabat. Ulil amri memang dipegang Rasulullah Nabi Muhammad, dipegang para sahabat khulafaur rasyidin. Kemudian zaman sekarang, kalau kamu belum bisa menemukan ulil amri di zamanmu sendiri, maka kamu akan kesulitan untuk mencintai Allah dan utusannya. Artinya apa? Ulil amri adalah orang yang diwarisi rohaniyahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Rohaniyahnya telah mewaris, telah menurun secara estafet. Mulai zaman Kanjeng Nabi turun ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Toh Kanjeng Nabi sudah pernah bersabda, yaitu ma sabballahu fi sadri illa wa sabtuhu fi sadri Abi Bakrin. Apa yang telah dicurahkan Allah pada isi dadaku telah aku wariskan, telah aku curahkan pada isi dadanya Abu Bakar Siddiq. Artinya ilmu kerohanian atau rohaniyahnya Nabi Muhammad telah turun pada rohaniyahnya Abu Bakar Siddiq, sehingga imannya Abu Bakar Siddiq itu sangat luar biasa, melebihi seluruh imannya umat Nabi Muhammad sedunia. Selain para nabi dan para rasul, lebih mantap, lebih antep, lebih berat umat Abu Bakar Siddiq, kan diwarisi ilmu kerohanian. Setelah itu mau turun-temurun sampai sekarang pun ada ulama waris, ulama warasatul anbiya, ulama yang isi dadanya itu sama dengan isi dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang akan kesulitan untuk mencintai Nabi karena tidak sezaman. Kita akan turun ke alam bawah sadar tentunya. Kalau kita mengaku mencintai Nabi hanya membayangkan wajah Nabi, membayangkan rambut Nabi, membayangkan alisnya Nabi, membayangkan mulutnya Nabi. Seperti ini, seperti yang diterangkan di dalam Sirah An-Nabawiyah, itu sangat sulit sekali.
digambar itu saja tidak boleh kok dibayangkan. Wajah atau jasad Nabi digambar pun itu dilarang, tidak boleh kok malah dibayang-bayangkan. Maka akan turun ke alam bawah sadar untuk bisa mencintai itu sangat muhal sekali. Kita hanya bisa mencintai rohaniyahnya Rasulullah yang turun-temurun secara estafet pada ulama waris. Kalau belum ketemu ulama waris, gitu bah ya, maka akan sulit untuk bisa mencintai Rasulullah. Ulama waris adalah ulama yang isi dadanya sama dengan isi dadanya Nabi Muhammad SAW yang itu ada di setiap zaman. Maka hanya orang-orang yang dipilih, yang dikehendaki Allah saja untuk bisa ketemu itu. Ya, karena kalau tidak mempunyai keinginan, bagaimana bisa ketemu dengan ulama waris yang isi dadanya sama dengan isi jajah Rasulullah? Itulah ulama waris yang bisa membacakan kitab-kitab Quran qadim, Rasulum minallah yatlu suhufan mutahharah, utusan yang bisa membacakan suhufan mutahharah, yaitu apa, kitab-kitab yang disucikan, yaitu kitab-kitab qadim. Itulah ulama-ulama waris. Itu yang harus kita cari, carilah. Nah, carilah ulama itu. Karena ulama waris itu belum tentu orangnya alim dalam bidang syariat, belum tentu. Karena semua ada pilihan Allah. Karena orangnya tetap dibimbing oleh Allah itu sendiri, diberi ilmu laduni oleh Allah itu sendiri. Mungkin masalah pengetahuan syariat juga hanya pas-pasan, tapi dia menguasai ilmu kerohanian, dia bisa mampu untuk menggiring pada rohaniyahnya para murid-murid untuk bisa dikenalkan pada rohaniyah Rasulullah sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu karena akan ditemukan melalui pembimbing itu yang namanya wali yang mursyida. Saya ulangi lagi, kita tetap akan kesulitan untuk mencintai Allah dan Rasulnya kalau tidak menemukan ulama waris di zamanmu sendiri. Ulama waris yaitu yang dinamakan ulil amri minkum, orang yang dikuasakan untuk bisa membimbing, membina pada rohaniyahmu di zamanmu sendiri. Begitu bah yang kami terangkan tentang cara mencintai. Kalau sudah ketemu, kita mencintai itu tidak hanya sebatas mencintai itu saja, dibuktikan dengan pengorbanan jiwa raga dalam visi misinya. Nah, kita buktikan cinta itu dalam pengorbanan jiwa dan raga dan harta dalam visi misinya. Termasuk ini adalah dalam visi misi guru yang namanya rekod arwah Nafsak Badiyah Khalidah Al-Mahdiyah. Ini telah ditemukan guru pembimbing ahli hakikat, guru hakikat yang menjadi ulama waris, yang di situ kajiannya adalah kitab-kitab qadim semua, yang di situ bisa disamakan, diadaptasikan dengan kitab-kitab mushaf. Ternyata semua juga sama dan ada. Sekian, semoga bermanfaat dari kami. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madrubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.